Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia bersama saya Romo Adri Budi MSC. Renungan kita hari ini dari Injil Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Yesus berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, apa yang paling kita andalkan dalam hidup ini? Dan apakah hal itu sungguh menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita? Saudara, dunia dan hidup kita saat ini yang sebagus apapun bukanlah tempat tinggal kita yang tetap. Akan tiba dunia yang baru. Kerajaan Allah akan meraja secara nyata dan abadi. Apakah Anda akan menjadi bagian dari kerajaan ini? Dalam Injil hari ini, menjawab pertanyaan orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah itu akan datang, Yesus mengatakan, kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan karena itu banyak orang, termasuk yang mengaku beragama sekalipun, akan bisa terkecoh dan terlambat menyadarinya. Yesus memberikan gambaran bahwa kedatangan kerajaan Allah bukanlah dalam arti duniawi, seperti kerajaan Daud, Salomo, atau kerajaan dunia hebat manapun. Secara jelas, Yesus menyebutkan bahwa kedatangan kerajaan Allah itu sama dengan kedatangan Sang Anak Manusia, yaitu dirinya yang akan datang kembali untuk menghakimi segenap umat manusia dan mengawali dunia baru, yaitu kerajaan Allah. Yesus menggunakan gambaran dua peristiwa masa lalu, yaitu peristiwa air bah besar di zaman Nuh dan peristiwa Lot ketika Allah memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Orang-orang masa itu tidak tertarik dengan peringatan Allah supaya berpaling kepada Allah dan diselamatkan. Mereka tenggelam dalam kerutinan harian, makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Lalu datanglah tiba-tiba air bah yang menenggelamkan semua itu, dan hujan api membinasakan semuanya, kecuali yang bertekun percaya pada Allah dan sabdanya. Pesan bagi kita, murid-murid Yesus. Yesus akan datang kepada kita. Bisa jadi ketika segala-galanya nampak normal-normal saja. Ketika kita tidak menyangka sama sekali. Yesus datang secara tiba-tiba dan tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan apa yang diberikan pada kita sebagai tugas dalam kehidupan akan dihakimi. Sama seperti hamba-hamba yang harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan Sang Tuan, pemilik segala sesuatu. Ada satu kisah ilustrasi. Pada suatu waktu di kerajaan neraka, 3 setan muda sementara menjalani ujian di hadapan Profesor Setan. Profesor Setan menatap mereka dan berkata, hanya satu saja pertanyaan ujian ini. Apa yang harus kalian lakukan di bumi agar banyak jiwa-jiwa hilang keselamatannya? Setan muda pertama menjawab, saya akan meyakinkan mereka bahwa Tuhan itu tidak ada. Profesor itu menjawab, jawaban yang bodoh. Tidak tahukah kau bahwa di lubuk hati manusia, mereka percaya Tuhan itu ada, terutama saat mereka mendekati kematian. Setan muda kedua tampil dan mengatakan, oh, saya akan meyakinkan mereka bahwa neraka itu tidak ada. Jadi dosa juga tidak ada. Keliru besar, cetus sang Profesor Setan. Orang-orang di dunia telah melihat dalam pengalaman hidup bahwa neraka kehidupan itu betul ada dan nyata. Dan mereka juga tahu bahwa dosa-dosa dan kejahatan hanya menghantar kepada kesengsaraan abadi. Setan muda ketiga yang nampaknya sangat cerdas. Dia tampil dan berkata, saya akan yakinkan manusia, tidak usah buru-buru merubah hidupmu, karena masih ada banyak waktu. Nanti akan tiba saat yang baik untuk merubah hidupmu nanti. Tidak perlu sekarang. Selalu masih ada hari esok.
Hebat, engkau lulus saat ini juga. Profesor Setan berteriak dengan gembira. Engkau akan menghantar jutaan jiwa kepadaku dengan cara ini. Saudara-saudara terkasih, kita cenderung suka menunda menyelesaikan tugas yang meminta pengorbanan kita. Kita suka menunda untuk mengorbankan kesenangan dan kepentingan pribadi demi pertobatan. Kata yang amat berbahaya dalam panggilan pertobatan adalah nantilah, jangan sekarang. Banyak sekali orang yang mengira bahwa mereka masih punya banyak waktu, masih ada kesempatan nanti. Justru hal inilah yang membuat banyak jiwa yang sebenarnya telah menerima undangan keselamatan, tetapi kehilangan keselamatannya. Saudara terkasih, mari kita memperhatikan sungguh-sungguh hidup rohani kita dan waspada terhadap roh duniawi. Tidak cukuplah jika dalam hidup ini kita hanya menjalani hidup seperti orang kebanyakan, yaitu tenggelam dalam kerutinan membeli, menjual, menanam dan memanen dan membangun. Tidak cukup kalau kita habiskan seluruh perhatian kita hanya untuk bekerja, makan, minum, mencari kesenangan, seakan-akan hidup ini hanya untuk itu. Sebagai orang beriman, sebagai putra-putri Allah Bapa, kita harus berani hidup melampaui hal-hal duniawi itu dan memperhatikan apa yang kekal, yang dari Allah. Kita harus berani bersikap seperti Lot yang rela meninggalkan dan melepaskan harta duniawinya demi memperoleh keselamatannya yang sejati. Kita harus berani seperti keluarga Nuh yang percaya pada sabda dan janji Allah dan berlindung di dalam bahtera Allah yang menyelamatkan. Yesus ingatkan kita, berjaga-jagalah senantiasa, sebab engkau tidak pernah tahu kapan hari Tuhan akan datang atasmu. Kita berdoa mohon kebijaksanaan hidup untuk selalu mampu membuat pilihan yang tepat. Semoga rahmat Tuhan selalu menerangi hati dan kehidupan kita. Amin.